Nilai ini maksudnya apa, Bu? Apa
ada 3. Yang pertama, pernyataan umum, biasanya dijelaskan dengan kata adalah, yakni, yaitu, atau kalimat-kalimat yang menjelaskan suatu fenomena atau suatu objek. Yang kedua adalah deskripsi bagian. Ini lebih rinci daripada yang bagian pernyataan umum. Contohnya, kalau saya punya jas yang saat ini saya gunakan, kalau saya cuma bilang jas, maka di bayangan kalian adalah jas yang bermacam-macam warnanya. Tapi akan saya jelaskan, saya deskripsikan secara rinci. Kalau jas yang saya kenakan adalah jas dari perikaman yang saya pakai dan berwarna mungkin coklat keorenan atau oranye kecoklatan, atau jas ini biasanya saya pakainya di gini, dilipat ya. Jadi deskripsi bagian ini menjelaskan secara rinci bagaimana jas yang saya gunakan. Yang ketiga adalah deskripsi manfaat atau nilai. Dalam sebuah teks laporan pastinya ada nilai-nilai yang terkandung, nilai-nilai yang bisa kita aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya, kalian pernah mendengar mitos tidak boleh menduduki bantal? Ya. Kenapa? Nanti bisa bisulan. Ada lagi? Gak ada. Pasti akan berkata seperti itu, nanti bisulan. Padahal pada kenyataannya bantal itu adalah dibuat tidur, dibuat kepala. Yang mana dalam tubuh kita dianggap tahta tertingginya adalah kepala. Kesopanan kita ada di kepala. Jadi tidak etis kalau tempatnya kepala dibuat. Selanjutnya ada ciri kebahasaan anak. Di dalam ciri kebahasaan ini ada 4. Ini secara singkatnya, tapi secara rincinya nanti sudah akan saya jelaskan. Yang pertama adalah menggunakan kata benda, misalnya budaya masyarakat daerah. Ini anak-anak yang akan kita pelajari nanti. Yang pertama dan yang kedua, menggunakan kata ilmiah atau teknis. Maksudnya menggunakan kata ilmiah, kalau kita menggunakan teks berdasarkan kearifan lokal, adalah kita menggunakan kata-kata bahasa daerah atau istilah-istilah daerah yang mungkin saja kalian tahu dan orang lain tidak tahu. Maka kita jelaskan, kita deskripsikan. Ya. Sejauh ini apakah ada pertanyaan anak-anak? Ya. Oh ya, satu lagi contoh kata. Contoh kata yang kata benda umum. Kalau saya mengartikan wedhus gudel, kalian tahu apa itu? Tahu. Ada yang tahu? Tapi cuma kambing aja. Kalau dalam teks laporan mitigasi bencana gunung meletus, biasanya orang Jawa menyebutnya adalah wedhus gudel. Ya, bisa wedhus gembel atau bisa lahar. Orang mengartikan itu sama-sama memiliki arti yang sama, tetapi dalam bentuk yang berbeda, dalam kata teknis yang berbeda. Atau biasanya kalau gunung meletus ada lagi yang mengatakan secara ilmiah vulkanisme. Saya seperti itu. Jadi dalam teks ini tujuannya adalah untuk mengetahui apa itu arti-arti dari suatu kata dari teks laporan. Baik, sekarang Ibu akan membagi lembar kerja yang mana akan saya jelaskan setelah saya bagikan.
Baik, anak-anak mohon perhatiannya sebentar. Saya jelaskan cara mengerjakannya. Di sini saya sudah menyediakan lembar bacaan. Yang pertama-tama harus kalian lakukan adalah membaca. Silakan dipahami bacaan yang telah saya bagikan. Lalu setelah kalian sudah memahami, kalian silakan speed ini satu orang satu kali saja. Silakan di speed. Setelah kalian mendapatkan nomor yang telah kalian speed, kalian silakan mengambil kartu. Kartunya seperti ini nantinya. Mohon diperhatikan sebentar. Seperti ini ya. Kalian ambil kartu berdasarkan nomor yang keluar di spin. Misalnya kalian mendapatkan nomor 4, silakan kalian mengambil kartu nomor 4. Setelah itu, di sini saya menyediakan teka-teki silang. Silakan pertanyaan yang ada di kartu, silakan dipikirkan jawabannya. Silakan dicari itu kata apa, arti kata apa. Nah, untuk mencarinya silakan kalian mencari di bacaan yang telah disediakan. Silakan diisi berdasarkan nomor yang sudah tersedia. Apakah ada pertanyaan, anak-anak? Baik, silakan dikerjakan secara berkelompok. Saya maunya waktunya 20 menit sudah selesai. Silakan dikerjakan. Nanti apabila ada pertanyaan silakan mengangkat tangan atau memanggil nama saya. Menulis pakai ini sudah ya? Pakai spidol.
curang dan sedih dan terdapat Sudah ada yang lebih? Itu ada tanah yang curang dan tinggi. Biasanya terdapat pegunungan atau sungai disebut curang. Fokus saja poin ini. Fokus capo. Suara keras yang bergema. Biasanya berasal dari putih, ombak atau tanah yang kencang disebut lutut. Kan kurang hiji. Gane gulur gane lho. Ayo kan tahu ayo. Putrane. Coba empat. Kembali soal dari Sudah dapat jawabannya semuanya? lima coba itu lima. Aisyah. Kau ini kan nulis. Nomor lima. Pasar coba Pak. Kasih kokok kasih. Apa juga nomor 6? Enggak nyambung kan? Salah kok, jelas. Ayo dulu sore. Ya Allah, ngomong langit itu salah. Atau melawan Tanah yang lebih tinggi dari airnya, tapi salah ini. Siapa? kekayaan.
sih. Iya nggak apa-apa. Mereka berharap. Ini anak. Pangga. Saatnya jam ke-6 dimulai. It's time to begin the sixth lesson. Saatnya jam ke-6 dimulai. It's time to begin the sixth lesson. Dos. Cici apa? Coba Pak. Apa nih? Peristiwa menentunya karena Pak tidak luput dari lereng atau tebing jurang. Penur pira jadi? Jawabannya jurang. Dinding batu atau tanah yang curam dan tinggi dari saat dengan atau dekat sungai yang Suara keras yang bergema biasanya berasal dari Ada di Jawa. Coba cari di Songo borek bodu mas bodu lima kasih belum kemarin Terima kasih. Semuanya sudah. Kalau sudah, silakan berkelompok presentasi ke depan. Yang dipresentasikan adalah isi dari bacaannya itu menceritakan tentang
Kisah batu gunting, batu gantung diawali oleh seorang janda tua miskin bernama dan mempunyai anak bernama Azza. Janda tua tersebut dibawa lereng gunung yang rumahnya terbuat dari bambu dan atapnya berupa daun pisang, daun pisang, daun kelapa, dan daun rumbia, lalat. Suatu hari si Munun ini adalah gadis yang mulus semuanya Munun adalah gadis cantik yang kulitnya seperti porselen. Namun sayangnya dia memiliki sifat sombong. Namun Munun adalah wanita yang sangat disukai para pria di daerahnya. suatu hari ibunya dan Munun pergi ke pasar. Lalu si Munun disapa oleh seorang pria seperti ini. Seperti ini. Munun ditanyai oleh pria tersebut, siapa itu? Bukan seperti itu, tapi seperti ini. Ya. Hai gadis cantik. Siapa orang yang bersamamu? Yang bersamamu itu adalah seorang ibunya. Dan dia pun menjawab, Itu pembantuku. tidak enggak. Dan si ibunya pun patah hati kitab satu malam dan si ibunya pun mendoakan menangis tersebut. Menangis lalu berdoa. Semoga Munun mendapat pembelajaran dari kisah ibunya. Amin. Biar alam yang membalas semua perbuatan si Munun. Amin. Lalu pun awan bergemuruh. Tanah bergetar. Dan keluar mulai batu-batu dari tebing mulai jatuh. Semua reruntuhan pun menimpa Munun. Dia bergantung pada pohon dan berteriak, "Ah!" Lalu dia pun bersimpuh. Dan dia menjadi bab. Baik, kita lanjut ke teka-teki silangnya. Untuk teka-teki silang kasus soal pertama. Pertanyaannya, tanah rendah yang berada di antara dua bukit atau gunung tersebut lembab. Soal nomor 2. Jenis daun dari pohon palma yang biasa digunakan untuk membuat atap rumah tradisional disebut daun rumbai. Oh iya, rumbia. Yang ketiga, dinding batu atau tanah yang curam dan tinggi biasanya terdapat di pegunungan atau dekat sungai disebut Itu apa ya? soal nomor 4, merasa diri lebih baik dari orang lain. Sombong. Iya, disebut Sombong. soal nomor 5, tempat orang berkumpul untuk menjual dan membeli barang disebut Survei membuktikan
Bukit. Buka ini. Saya. Soal serai. Longsor. Sekian presentasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Salam semangat. Salam 9C. Terima kasih. Baik, beri tepuk tangan untuk kelompok bangsa. Selanjutnya siapa yang mau maju? Kelompok ikut ya. Tanah yang bersifat tinggi di permukaan bumi biasanya berasal dari aktivitas vulkanik disebut gunung. Nomor 2. Wilayah yang diperintah oleh seorang raja dan ratu disebut kerajaan. Orang yang berasal dari keturunan raja atau orang terpandang di masyarakat disebut bangsawan. Selanjutnya soal nomor 4. Tidak mungkin terjadi atau sulit dilakukan disebut mustahil. Selanjutnya nomor 5. Lubang dalam tanah yang berisi air biasanya digunakan untuk mengambil air disebut sumur. Waktu menjelang malam ketika matahari mulai terbenam disebut senja. Waktu ketika matahari mulai terbit awal pagi hari disebut fajar. Mengeluarkan ledakan dari dalam gunung berapi, menyemburkan lava dan api disebut meletus. Campuran batu, pasir, dan air panas yang keluar dari gunung berapi saat meletus disebut lahar. Nenek moyang atau orang tua dari generasi dahulu disebut leluhur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kan kita Nilai-nilai yang ada di dalam bacaan. nilainya yang pertama kita harus menepati janji, yang kedua kita harus waspada terhadap bencana. Maka dari itu kita harus menepati janji supaya tidak terjadi bencana yang tidak diinginkan. Selanjutnya adalah manusia yang bijak adalah
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada aja tahu. Peristiwa atau kejadian yang menimbulkan kerusakan, penderitaan atau kerugian bisa disebut bencana. Kekayaan dalam arti materi yang dimiliki suatu bangsa atau masyarakat disebut jawab itu. Kearifan. Keadaan rata-rata cuaca dalam skala yang lama di suatu wilayah disebut Disebut apa, Dam? musim. Luapan air yang menutupi permukaan tanah. Luapan air yang menutupi permukaan tanah di suatu wilayah disebut Banjir. Pergerakan tanah, batu, dan lumpur menuruni lereng atau tebing dan tiba-tiba disebut Longsor. atau suram di daerah perbukitan disebut Berkaitan dengan hubungan antara makhluk hidup dan lingkungannya disebut Ekologis. cara membangun atau struktur fisik suatu bangunan disebut menaseri. Terima kasih, sekian atas dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berikan tepuk tangan. Berikan tepuk tangan. kamu niga. Baik, anak-anak sudah semua ya yang presentasi? Sudah. Oke. Hari ini kita telah belajar apa, anak-anak? Teks laporan. Teks laporan tentang apa itu teks laporan berdasarkan kearifan lokal, anak-anak? Yang sesuai dengan kejadian nyata. Yang sesuai dengan kejadian nyata dan Ilmiah. ada lagi yang berdasarkan dengan kearifan budaya lokal. Nah,
Apakah yang kalian tahu ada rumah yang tidak berdiri di atas tanah langsung. Jadi ada yang rumah panggung. Nah, penyebutan rumah panggung itu juga berbeda-beda ada di Indonesia. Ada yang menyebutnya apa, ada yang menyebutnya apa. Yang penting intinya adalah sama, rumah panggung. Ya. Nah, rumah panggung itu memiliki nilai, memiliki manfaatnya. Jadi tidak serta-merta dibangun seperti itu, tetapi untuk mitigasi bencana gempa. Yang mana kalau kita membangun rumah lebih tinggi daripada tanah dan struktur bangunannya yang seperti itu, yang seperti yang kalian bayangkan, itu untuk meminimalisir bencana gempa. Ya. Dari pembelajaran hari ini, kalian merasa kesulitan di bagian yang mana? Silakan angkat tangan. Insya Allah tidak ada. Tidak ada. Kalau gitu, hari ini bagaimana pembelajarannya? Luar biasa. Ada lagi? Ngantuk. Ngantuk. Kalau ngantuk, kuncinya ada satu. Tidur. Ice drinking. Karena kalau Saya ice drinking, benar. silakan semuanya berdiri. Kita ice drinking. Nanti silakan tirukan gerakan saya. Ya. Namanya adalah tepuk dan disemangat. Ya. Caranya begini, bersemangat. Pertama tepuk. Tepuk dan disemangat. Bersemangat, bersemangat, bersemangat. Janji fokus, janji fokus, janji fokus. Saya fokus, saya bisa, saya fokus, saya paham, saya fokus, saya bisa, saya paham. Iya? Oke, coba. Coba dulu ya. Coba janji semangat. Semangat, Bersemangat, bersemangat. Janji fokus, janji fokus, janji fokus. saya fokus, saya bisa, Saya fokus, saya paham. Fokus, saya bisa, saya paham. ya. Sekali lagi ya. Yang semangat ya, semuanya ya. Coba janji semangat. Bersemangat, bersemangat, bersemangat. Janji fokus, janji fokus, janji fokus. Saya fokus, saya bisa, saya fokus, saya paham. Saya fokus, saya bisa, saya paham. Tepuk tangan. Baik. Sudah bersemangat? Ibu minta semua harus menjaga konsisten semangatnya. Anak-anak ibu akan menyampaikan pembelajaran pada pertemuan selanjutnya. Pada pertemuan selanjutnya, kalian boleh membaca buku paket yang ada di halaman di halaman 128 dan ada di halaman sampai halaman 131 sampai 131. Silakan kalian baca, kalian pahami, dan pada pertemuan selanjutnya kita akan membahas tentang menyimak reportase. Bagaimana nantinya? Silakan kalian baca dulu. Kalian searching di rumah di internet, silakan dibuka apa itu reportase. Ya. Baik, itu saja pada pertemuan pada
adalah kalian harus tetap menjaga semangatnya. Semangat dalam belajar, semangat dalam memahami berbagai informasi yang ada di sekitar. Karena kita tahu bahwa informasi yang ada di sekitar kita